Baik, Pak Irwan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, para peserta Zoom pada siang hari ini. Senang sekali saya bisa coba berdiskusi terkait dengan terbitnya Surat Edaran Menteri PUPR nomor 10 tahun 2022 tentang panduan operasional tertib penyelenggaraan keselamatan konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ini difokuskan sebenarnya juga untuk pembangunan infrastruktur di IKN. Alhamdulillah saya juga ikut terlibat di dalam lahirnya SE ini, di dalam memberikan gambaran tentang bagaimana operasi di penyelenggaraan keselamatan konstruksi. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi siang hari ini kita bisa berdiskusi terkait dengan SE terbaru ini. Dan tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Irwan, jadi saya tidak usah memperkenalkan diri lagi. Apa yang disampaikan oleh Pak Irwan tadi sudah melengkapi semua apa yang ada di CV saya. Di dalam surat edaran Menteri PUPR nomor 10 tahun 2022 tentang panduan operasional tertib penyelenggaraan keselamatan konstruksi di Kementerian PUPR dalam rangka pembangunan infrastruktur ibu kota negara. Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa memang ini diatur lagi di dalam penyelenggaraannya terkait dengan panduan operasional? Memang ada keinginan dari Kementerian PUPR pada saat proyek IKN ini memang untuk lebih baik lagi bagaimana mengatur tentang keselamatan konstruksi. Di mana kita tahu keselamatan konstruksi itu ada keselamatan keteknikan, keselamatan kesehatan kerja, keselamatan publik, dan lingkungan. Nah, di dalam SE ini tidak terlepas dari apa yang sudah kita ketahui, Bapak Ibu ketahui, dengan terbitnya Permen 10 tahun 2021 tentang pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi. Ini lebih kepada praktek di lapangan. Berharap dari operasi di lapangan, maka coba disusun bagaimana panduan operasi di lapangan terkait dengan keselamatan konstruksi. Juga ada tugas tanggung jawab yang memang sudah dilekatkan di Peraturan Menteri PUPR nomor 10 tahun 2021. Mungkin stressingnya di pre-construction meeting ini diperjelas kembali. Memang selama ini kita ketahui bahwa kita masih memang lemah dalam penerapan terkait dengan pre-construction meeting. Nah, di dalam SE ini dijelaskan lagi apa-apa sih terkait dengan keselamatan konstruksi yang harus dibahas pada saat pre-construction meeting. Tapi terus terang memang stressingnya adalah bagaimana pada saat praktek pelaksanaan di lapangan terkait dengan tertib penyelenggaraan keselamatan konstruksi. Walaupun di Permen PUPR nomor 10 tahun 2021 sudah dijelaskan, namun memang ada satu keinginan untuk lebih baik lagi pada saat pembangunan infrastruktur di ibu kota negara yang baru. Ya. Jadi di sini terkait dengan panduan operasional, bahwa di dalam panduan operasional nanti akan dibagi dengan keselamatan keteknikan konstruksi, kemudian keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan publik, dan keselamatan lingkungan. Jadi dari panduan operasional itu pada saat keselamatan keteknikan konstruksi, memang intinya nanti dimulai pada saat pre-construction meeting. Di situ memang lebih detail bagaimana menjelaskan tentang perencanaan di dalam keselamatan konstruksi.
Kemudian memang di dalam panduan operasional keselamatan keteknikan konstruksi, dimulai dengan nanti ada permohonan izin kerja, kemudian pemeriksaan material, kemudian pemeriksaan atau kalibrasi peralatan, identifikasi bahaya dan pengendalian risiko, rencana pemeriksaan dan pengujian, kemudian ada pelaksanaan pemeriksaan pengujian pekerjaan konstruksi, kemudian perubahan pelaksanaan pekerjaan, dan tes dan pengujian kelaikan fungsi atau testing and commissioning. Kemudian di dalam panduan operasional K3-nya, jadi kita ketahui bahwa bicara tentang SMK 3 kan kita sekarang berbicara tentang SMKK. Di dalamnya sudah ada SMK 3. Jadi di dalam panduan operasional ini kita bagi dari keselamatan keteknikan, kemudian di dalam panduan operasional K3-nya juga ada aturan umum keselamatan dan kesehatan kerja atau dikenal memang di teman-teman di kementerian lainnya dengan basic safety, ya. Kalau di Migas juga kenal dengan basic safety. Kemudian komunikasi keselamatan konstruksi, kemudian pemeriksaan pengelolaan kesehatan tenaga kerja, pengaturan lingkungan tempat kerja, kemudian pengaturan jam kerja, pengaturan berkendaraan, kemudian mes dan kawasan pekerja, pelatihan keselamatan konstruksi tenaga kerja, penggunaan APD, ketentuan keselamatan dalam pekerjaan konstruksi, tanggap darurat, dan audit keselamatan konstruksi. Sebenarnya Bapak Ibu di dalam panduan operasional K3 ini hanya memperjelas saja bagaimana aturan-aturan terkait dengan basic safety atau dasar tentang keselamatan. Ya. Ya, rinciannya banyak sekali Bapak Ibu. Bisa nanti dilihat di dalam SE, tapi nanti saya ada highlight-highlight saja yang memang itu menjadi menjadi dasar di dalam penerbitan SE ini. Kemudian panduan operasional keselamatan publik, ada manajemen lalu lintas, manajemen transportasi, manajemen pengamanan, dan manajemen sosial ekonomi. Ini ke arah panduan operasional di dalam keselamatan publik. Sedangkan di dalam panduan keselamatan lingkungan, ini terkait dengan penanganan bahan kimia, pemanfaatan air, pengolahan limbah pada cair udara, kemudian transportasi limbah, housekeeping, efisiensi energi, perlindungan flora dan fauna, kemudian perlindungan ekosistem, penanganan benda arkeologi. Kemudian tugas dan tanggung jawab para pihak dalam penerapan keselamatan konstruksi, di mana kita ketahui Bapak Ibu bahwa ada tugas dari PPK, kemudian ada tugas dari konsultan perancangan, ada tugas dari penyedia pekerjaan konstruksi, dan ada tugas dari konsultan pengawasan. Nah, ini yang mungkin belum banyak lagi dipraktekkan adalah terkait bagaimana tugas konsultan perancangan, atau selama ini kita kenal dengan konsultan perencana. Ya. Kalau pengawasan saya melihat bahwa di beberapa proyek yang saya audit, RKK pengawasan sudah mulai dibuat, program mutu sudah mulai dibuat, walaupun masih belum sesuai, ya. Namun sudah ada keinginan untuk membuat, ya. Namun saya selalu mengingatkan kita bahwa jangan sampai dokumen perencanaan ini hanya sekedar administrasi. Padahal sebelum bekerja kan harusnya sudah kita rencanakan. Perencanaan itulah yang ada di dalam RKK, baik itu RKK pengawasan ataupun di dalam RKK pelaksanaan. Terlebih lagi di rancangan konseptual SMKK. Ini sebenarnya semua menjadi dasar nanti di dalam pelaksanaan. Bukan sekedar hanya pemenuhan administrasi, ya. Yang selama ini kalau saya melihat tugas tanggung jawab PPK sudah memeriksa, sudah mengesahkan RKK, konsultan pengawas sudah memeriksa, terjadi kesalahan berjamaah. Kenapa saya katakan kesalahan berjamaah? Karena tidak ada
pemeriksaan yang benar-benar dilakukan oleh konsultan pengawas, apalagi konsultan pengawas sebenarnya kan menjadi perpanjangan tangan PPK ya. Jadi kalau konsultan pengawasnya hanya sekedar memeriksa, salah juga di tanda tangan, kemudian PPK ya pasti nggak periksa lagi, menganggap sudah diperiksa oleh konsultan pengawas. Nah ini yang perlu memang menjadi perhatian di dalam pelaksanaan tertib penyelenggaraan keselamatan konstruksi tentunya. Nah, jadi baik Bapak Ibu, saya ingin men-highlight dari pertama memang pada saat di dalam SE 10 ini adalah menegaskan kembali pada saat pre-construction meeting. Karena pembahasan dan persetujuan terkait dengan dokumen SMKK, di mana Bapak Ibu kita ketahui bahwa bicara dokumen SMKK kan ada 4 dokumen. Kalau untuk yang tingkat risiko keselamatan sedang dan besar, tentunya mulai dari kalau di dalam PCM ada RKK pelaksanaan, ya, kemudian ada rencana mutu pekerjaan konstruksi, kemudian ada RKPPL, ya, kemudian ada RMLLP, ya. Nah, memang kita selama ini fokusnya hanya RKK kalau saya melihat, ya. Padahal dokumen SMKK itu kan pada saat PCM untuk tingkat risiko sedang dan besar itu 4 dokumen, ya. Mulai dari RKK pelaksanaan, kemudian RMPK, kemudian RKPPL dan RMLLP. Sehingga di dalam SE ini diminta untuk kembali juga dibahas dengan detail. Kemudian juga terkait dengan RMPK, rencana mutu pekerjaan konstruksi. Di dalam dokumen RKK juga bahwa di dalam organisasi pengelolaan SMKK ini penting juga Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu buka kembali di Permen 10, di SE tidak dijelaskan lagi ya. Karena di Permen 10 sudah dijelaskan bahwa begitu tingkat risiko keselamatan sedang dan besar, tidak hanya satu personil manajerial ya yang menjadi persyaratan pada saat di dokumen pemilihan kan hanya diminta satu ahli media atau ahli muda minimal pengalaman 3 tahun. Itu kan hanya satu orang sebagai personil manajerial. Namun di dalam organisasi pengelolaan SMKK untuk tingkat risiko sedang dan besar itu justru ada tambahan lagi personil keselamatan konstruksinya. Karena itu sudah tertuang dan dianggarkan di item 5 tentang personil keselamatan konstruksi. Jadi artinya organisasi pengelola SMKK ini benar-benar harus dibahas, dipastikan bahwa kompetensi personilnya sudah memenuhi persyaratan. Kalau personil manajerial saya yakin sudah, karena kalau enggak kan tender enggak, dia tidak akan bisa menang ya kalau tidak sesuai. Namun kenyataannya bahwa di lapangan juga personil itu diganti ya, diganti dengan personil yang lain dan kadang-kadang tidak memenuhi kualifikasi. Nah, sehingga organisasi pengelola SMKK ini harus benar-benar dibahas di dalam pre-construction meeting. Yang kedua adalah ini terkait dengan identifikasi isu internal eksternal ya. Ini penting sekali Bapak Ibu, di konstruksi ini memang isu-isu terkait dengan internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi keselamatan konstruksi. Artinya gini, isu yang di dalam isu internal eksternal di dalam RKK ini adalah kaitannya dengan isu-isu yang dapat mempengaruhi keselamatan konstruksi. Jadi bukan hanya sekedar membuat daftar isu gitu ya. Nah ini juga saya ingin mempertegas kembali karena beberapa pengalaman saya melaksanakan audit dokumen-dokumen RKK-nya proyek di Kementerian PUPR ya. Ini masih banyak mengambil hanya contoh dari Permen 10 ya. Jadi apa yang ada tertulis di Permen 10 itu langsung dimasukin gitu. Padahal isunya enggak seperti itu. Sehingga di dalam
PCM ini termasuk yang kita minta diangkat kembali terkait dengan isu-isu internal dan eksternal, ya. Karena ini memang isu ini penting sekali kaitannya dengan pekerjaan di konstruksi. Kemudian jadwal komunikasi. Jadwal komunikasi ini kaitannya dengan apakah para pekerja itu sudah paham tentang aturan-aturan yang berlaku di proyek. Kemudian juga hak dan kewajiban dia. Jadi bicara dengan jadwal komunikasi, nanti bagaimana jadwal safety induction atau induksi keselamatan konstruksi. Nah, kenapa ini juga menjadi perhatian lagi untuk disampaikan di dalam SE ini? Karena terus terang Bapak Ibu, terkait dengan pekerja konstruksi di dalam mereka melakukan pekerjaan di sektor konstruksi, mereka kan banyak pekerja yang memang tidak tetap dalam arti kata bukan tidak tetap di perusahaan, malah tidak tetap bekerjanya. Kadang di sektor konstruksi, kadang di sektor perkebunan kerjanya. Ya, kadang mereka mengelola kebun sendiri, begitu tidak ada kegiatan, mereka masuk ke proyek kembali. Nah, mereka tentunya tidak paham bagaimana bahaya-bahaya pada proyek. Nah, itu dijelaskan pada saat induksi keselamatan konstruksi yang dijadwalkan di jadwal komunikasi. Dan di sini ada satu yang perlu saya perjelas kepada para Bapak Ibu peserta Zoom webinar kali ini, bahwa pada saat yang namanya APD kita serahkan, itu sebaiknya memang pada saat mereka telah diberi induksi keselamatan konstruksi. Jadi mereka pada saat sebelum mereka bekerja, begitu mereka sudah paham apa-apa bahaya di tempat pekerjaan mereka, kemudian mereka nanti diberi alat pelindung dirinya, dan itu kan menjadi dasar Bapak Ibu nanti juga terkait dengan laporan pada saat pemeriksaan oleh BPK terkait dengan biaya-biaya yang dikeluarkan, yang dianggarkan di dalam HPS-nya pengguna jasa, ya. Karena ini kan masuk dalam biaya tersendiri. Jadi sehingga ada bukti bahwa memang APD itu kita beli, kemudian kita memang yang kita beli itu kita serahkan kepada pekerja di proyek tersebut, waktu serah terimanya pun pada saat memang setelah safety induction. Jadi jadwal komunikasi, safety induction, safety meeting, safety morning atau safety talk, dan toolbox meeting, ini kita pertegas kembali di dalam SE. Nah, berikutnya adalah pembahasan tentang identifikasi bahaya. Ini menarik juga Bapak Ibu. Karena kalau Bapak Ibu melihat di dalam peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021, ya, terkait dengan tabel IBPRP, itu berbeda dengan tabel IBPRP pada saat pelaksanaan. Yang tabel IBPRP di dalam peraturan LKPP itu adalah masih mengacu kepada Permen 21 itu sebenarnya Bapak Ibu. Nah, itu memang dipakai untuk hanya sekedar di dalam penawaran. Nah, di dalam pelaksanaan IBPRP-nya harus mengacu kepada Permen 10. Nah, ini masih juga saya temukan di pada saat saya mengaudit dokumen RKK-nya penyedia jasa. Ini masih menggunakan IBPRP yang pada saat penawaran justru udah berbeda, ya. Karena kolomnya udah berbeda. Nah, kemudian juga terkait dengan biaya penerapan SMKK ini justru yang harus paham di dalam menghitung ini adalah pengguna jasa, karena begitu dimasukkan ke dalam dokumen pemilihan, maka kontraktor kan akan menghitung berapa yang sudah ditetapkan di dalam dokumen pemilihan. Nah, biaya penerapan ini dipertegas kembali di dalam tahap PCM. Kemudian juga terkait dengan prosedur di dalam tanggap darurat, ya.
disesuaikan dengan pekerjaan yang akan dikerjakan, dan kemudian seluruh yang ada di elemen 4. Artinya di elemen 4 itu adalah elemen pengendalian operasi. Ini yang dituangkan, dipertegas nanti di dalam SE. Bahwa di dalam elemen operasi keselamatan konstruksi, ada satu yang memang harus dilakukan pada saat izin kerja adalah melampirkan yang namanya Construction Safety Analysis, ya, atau dikenal di Permen PU kita CSA. Kalau di literatur Bapak Ibu melihatnya dengan Job Safety Analysis atau JSA. Namun di Permen kita pertegas dengan construction, karena agak sedikit narasi berbeda job sama construction, karena begitu job teman-teman pola pikirnya langsung kepada pekerja. Jadi yang diidentifikasi pekerja saja. Padahal konstruksi itu kan tidak hanya pekerja. Itu juga menjadi dasar kenapa berubah dari JSA menjadi Construction Safety Analysis. Kemudian disepakati di dalam PCM adalah jadwal terkait dengan inspeksi dan audit internal. Nah, menarik juga terkait dengan audit yang dilakukan oleh PPK kepada proyek, ya, kepada penyedia jasa di proyek. Di dalam lampiran K, di sub lampiran K Permen PUPR nomor 10 tahun 2021, di situ sudah jelas memang ada 86 daftar pertanyaan atau daftar simak yang harus diklarifikasi bukti penerapannya pada saat ditanyakan. Dan menarik lagi memang saya memeriksa lagi hasil audit yang dilakukan oleh PPK, hampir rata-rata menyatakan sesuai. Ngisinya, centangnya sesuai. Nah, begitu kita klarifikasi, evidennya, bukti apakah sesuai itu kan harus bisa dibuktikan. Nah, di sini masih banyak yang memang belum memahami tentang bagaimana kriteria dalam mengaudit, ya, terkait dengan kesesuaian maupun ketidaksesuaian yang bersifat minor ataupun major. Namun di dalam pre-construction meeting ini disepakati terkait dengan jadwal auditnya, dan kemudian nanti hasil auditnya menjadi dasar pembahasan. Dan yang dibahas juga termasuk rencana pengelolaan publik di sekitar lokasi proyek. Nah, ini salah satu penegasan kembali yang memang dimunculkan kembali di dalam SE 10, walaupun di peraturan LKPP juga sudah dijelaskan pada saat PCM pembahasan antara lain sudah ada, termasuk juga di Permen PUPR nomor 10 tahun 2021. Sudah lengkap sebenarnya. Nah, kemudian dokumen-dokumen yang tadi saya sampaikan, kalau memang dipersyaratkan, ini terkait dengan dokumen RKPPL, ya. Kemudian yang menarik Bapak Ibu, di sini adalah bagaimana persyaratan terkait dengan pengelolaan manajemen lalu lintas pekerjaan, ya, terkait dengan transportasi di pekerjaan konstruksi, kaitannya dengan truk pengangkut, ya, menghindari potensi terhadap over dimension and overload, ya, odol, ya, kita tahu odol. Walaupun terus terang kalau kita bahas ini memang tidaklah mudah karena keterkaitannya dengan instansi lain. Namun paling tidak bahwa penyedia jasa mempunyai otoritas di proyeknya untuk menetapkan kendaraan-kendaraan yang memang bisa masuk ke lokasi proyek, ya. Ini diatur lagi di dalam SE ini terkait dengan over dimension, overload, ya. Untuk dokumen lainnya masih mengacu ke Permen 10 tahun 2021 terkait dengan rencana manajemen lalu lintas pekerjaan. Kemudian di dalam panduan tersebut terkait dengan panduan operasi terkait dengan keselamatan keteknikan,
Tadi saya katakan ada permohonan izin kerja, ini mencakup ketentuan yang harus diperhatikan dalam pengajuan izin mulai kerja. Di sini ditegaskan kembali bahwa ada persyaratan di dalam pengajuan izin kerja atau request untuk melampirkan yang namanya construction safety analysis yang diturunkan dari work method statement atau dari panduan di dalam prosedur pelaksanaan. Jadi setiap langkah-langkah sequence di dalam pelaksanaan itu diidentifikasi bahayanya, kemudian sudah diketahui bagaimana pengendaliannya. Jadi permohonan izin kerja ini penting agar setiap pekerjaan dapat diawasi oleh konsultan pengawas. Karena konsultan pengawas pun di dalam RKK pengawasan juga membuat yang namanya sasaran dan program pengawasannya. Kemudian terkait dengan pemeriksaan bahan material, ini mencakup ketentuan tentang pengujian dan pemeriksaan material sebelum sampai di lokasi. Ya. Kemudian pemeriksaan atau kalibrasi peralatan, ya, terkait dengan keakuratan di dalam peralatan yang digunakan. Kemudian identifikasi bahaya, ya, ini yang tadi saya sampaikan. Ini memang menjadi rohnya di dalam pelaksanaan keselamatan konstruksi serta rencana pemeriksaan dan pengujian atau inspection and test plan. Nah, di dalam permohonan izin kerja di SE ini dititik beratkan bagaimana rencana pelaksanaan pekerjaan atau work method statement itu sudah memperhatikan atau mencakup metode kerja dan perhitungan teknik engineering, calculation, kemudian tenaga kerja yang dibutuhkan, ya, ini sudah harus dimasukkan. Kemudian aspek keselamatan konstruksi diidentifikasi, ya, terkait dengan analisis keselamatan konstruksinya atau construction safety analysis, ya. Kemudian juga inspection test plan. Terkait dengan identifikasi bahaya juga di dalam SE ini berbicara tentang bagaimana mulai dari konsultan perancang. Ya. Ini yang belum saya lihat belum banyak jalan adalah output dari konsultan perancangan itu salah satunya adalah rancangan konseptual SMKK, sehingga Bapak Ibu bagaimana ini bisa menjadi output bagi konsultan perancang tentu di KAK-nya PPK itu harus sudah memasukkan terkait dengan rancangan konseptual SMKK. Di Permen PUPR nomor 10 tahun 2021 juga sudah dijelaskan bagaimana cara membuat terkait dengan construction safety analisisnya. Nah, berikutnya adalah di dalam manajemen perubahan pelaksanaan pekerjaan dan tes pengujian ini juga sudah ada di dalam RMPK juga sudah dimasukkan. Kemudian saya lanjut saja kepada panduan operasional keselamatan kesehatan kerja. Ini banyak sekali yang diatur Bapak Ibu, ya. Mulai dari aturan keselamatan kesehatan kerja di proyek atau basic safety-nya, kemudian komunikasi keselamatan konstruksi, kemudian pemeriksaan pengelolaan kesehatan tenaga kerja, pengaturan lingkungan tempat kerja, pengaturan jam kerja, pengaturan berkendara, mes dan kawasan pekerja. Jadi mesnya pun harus diatur, ukurannya, ya, dijadikan standar, gitu, ya. Kalau APD memang sudah ada standar, tapi SNI-nya memang belum semua, ya. Yang sudah keluar SNI-nya memang helm, ya, dari BSN, ya, dari Badan Standarisasi Nasional. Memang kebetulan saya terlibat di dalam penyusunan untuk standar nasional Indonesia SNI untuk alat pelindung diri dan alat pelindung kerja khusus konstruksi, ya. Jadi kalau di industri ada, industri umum udah ada, tapi khusus konstruksi sekarang sedang kita coba mengadop dari standar-standar yang ada. Kemudian pelatihan tenaga kerja selama berlangsungnya proyek, kemudian penggunaan APD, ketentuan keselamatan dalam pekerjaan konstruksi, tanggap darurat, dan audit keselamatan konstruksi.
di sini memang ada banyak turunan dari tadi yang saya sebutkan di dalam daftar isinya. Rata-rata memang sudah diatur di dalam elemen operasi, namun lebih spesifik lagi diatur adalah terkait dengan ergonomi, ya ergonomi, kemudian pengaturan jam kerja, pengaturan berkendara, kemudian mes. Nah ini mes pekerja, jadi tidak disebut barak pekerja ya, karena kalau konotasi barak pekerja selama ini memang kesannya kumuh gitu ya dan tidak sehat. Tapi di sini adalah mes pekerja. Ya di mana mes pekerja termasuk di dalamnya fasilitas makan minum atau kantin pekerja. Kemudian juga yang ditekankan juga di dalam SE ini adalah terkait dengan pekerjaan yang mengeluarkan panas atau hot work ya. Memang ada ketentuan-ketentuan standar di dalam K3 terkait dengan persyaratan pekerjaan yang mengeluarkan panas atau api ya yang bisa menyebabkan peledakan dan kebakaran. Ini diatur juga di dalam SE ini. Kemudian confined space ya pekerjaan itu dan blasting atau peledakan ini juga masuk di dalam pengaturan di dalam SE. Ya termasuk audit keselamatan konstruksi yang tadi saya sampaikan. Nah ini kemudian aturan-aturan yang sudah tadi disebutkan di dalam daftar isi. Nah kemudian terkait dengan manajemen lalu lintas, ya, di dalam manajemen lalu lintas ini juga diatur terkait dengan arus lalu lintas mempertimbangkan tahapan pekerjaan, kemudian titik pengamanan, termasuk juga di situ bagaimana nanti perlengkapan jalan sementara, kemudian koordinasi pelaksanaan lalu lintas dengan pihak-pihak terkait tentang akses menuju tempat kerja. Kemudian juga dari sisi manajemen transportasi, ini juga diatur. Nah tentunya terkait dengan kendaraan yang over dimension, overload, ini juga menjadi pengaturan di dalam SI ini dan ini bisa disepakati sebenarnya pada saat pre-construction meeting antara pengguna dan penyedia sehingga alat transportasi truk ataupun dump truck ataupun tronton istilahnya disepakati kesesuaiannya yang memang sudah menjadi standar di dalam kendaraan yang diakui oleh Kementerian Perhubungan tentunya. Nah, di sini diatur juga terkait bagaimana lalu lintas di arah ke tempat kerja atau di proyek, mana kita ketahui bahwa walaupun IKN itu juga masih tanah yang belum memang berpenghuni, tanah kosong ya, namun tentunya juga melewati area-area masyarakat yang lalu lintas jalan yang sudah ada, sehingga juga itu menjadi dasar pengaturan dan kemudian koordinasi dengan pihak-pihak terkait dengan kapasitas jalan yang ada, kemudian perubahan rute jalan, kemudian juga terkait dengan jembatan sementara serta penutupan jalan sementara. Kemudian di dalam rencana manajemen lalu lintas juga diatur terkait dengan jalan samping sementara, artinya jalan yang berdampingan dengan jalan yang existing, kemudian zonasi manajemen lalu lintas, kemudian juga perlengkapan jalan sementara, pengadaan petugas pengatur lalu lintas atau flagman kita kenal, kemudian lokasi pertemuan jalan ya terhadap lokasi base camp, sumber bahan atau quarry ya. Kemudian lokasi awal dan akhir dari jalur lalu lintas, kemudian lokasi pertemuan jalan umum, lokasi jembatan sementara, kemudian lokasi lain yang dapat
potensi terhadap gangguan lalu lintas atau traffic yang nanti bisa mengganggu lalu lintas umum. Nah, kemudian juga terkait dengan akses menuju daerah kerja, ya. Kemudian ketentuan-ketentuan lain yang terkait di dalam manajemen lalu lintas juga diatur, tentunya di dalam SE Dirjen Bina Marga di spek umum revisi 2 itu juga sudah ada pengaturannya, dan di dalam dokumen rencana manajemen lalu lintas juga sudah dimasukkan. Nah, berikutnya adalah terkait dengan manajemen transportasi, ya, yang tadi saya sampaikan terkait dengan lingkup mobilisasi, demobilisasi, dan operasional pekerjaan konstruksi, ini juga diatur. Kemudian juga terkait dengan penyedia jasa pekerjaan konstruksi harus memiliki izin dari BPK untuk mobilisasi atau demob material dan atau peralatan konstruksi ke lokasi pekerjaan. Memang ini harusnya memang sepengetahuan atau seizin dari BPK, karena alat yang masuk di lokasi proyek harusnya memang alat yang sudah layak operasi, ya. Untuk menyatakan layak operasi, ya pastinya ada peraturan yang mengatur. Kita ketahui bahwa pengaturan mengatur tentang layak operasi alat itu ada di Permenaker 8/2020, ya, di mana nanti keselamatan dan kesehatan kerja terkait peralatan yang layak itu harus diuji riksa, ya, dilakukan pengujian dan pemeriksaan oleh PJK 3, dan itu sudah dianggarkan di item poin 4, ya, terkait dengan asuransi dan pengujian, dan kemudian nanti baru hasilnya diserahkan ke Dinas Tenaga Kerja setempat untuk dikeluarkan surat izin layak di dalam operasi alat tersebut, ya. Nah, kemudian juga terkait dengan pengawasan lapangan, ya, atau penghentian sementara pelaksanaan pekerjaan konstruksi, ini juga diatur, termasuk juga terkait dengan pagar pengaman lokasi proyek, ya, rambu-rambu lalu lintas yang ada, kemudian juga terkait dengan evaluasi terkait pelanggaran penggunaan kendaraan yang over dimension, ya, atau dimensi yang berlebih, mana kita ketahui banyak sekali sekarang kendaraan-kendaraan yang sudah dilakukan modifikasi, ya. Kemudian juga terkait dengan mobilisasi personil, ini juga diatur di dalam SE ini, mempertegas kembali di dalam persyaratan yang ada. Kemudian terkait dengan persyaratan kendaraan yang sudah ada ketentuan hukumnya. Kemudian manajemen pengamanan, ini terkait dengan pengamanan terhadap kontrol akses lokasi pekerjaan, baik itu pengamanan yang dilakukan dengan tenaga manusia atau security, atau pengamanan dengan menggunakan perangkat teknologi elektronik, ya, kita kenal dengan CCTV, ya, itu juga masuk. Dan sebenarnya biaya itu pun sudah ada, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pelajari di dalam item 9 di dalam biaya penerapan SMKK, CCTV juga sudah dimasukkan ke dalam anggaran. Dan yang menarik Bapak Ibu adalah karena proyek konstruksi biasanya di tempat-tempat yang memang kondisinya tidak ada masyarakat, ya, tempat-tempat yang remote area. Nah, tentunya banyak tempat-tempat makan pekerja atau warung-warung yang memang tidak diatur. Nah, di SE ini diatur untuk nanti penempatan warung-warung, ya, yang digunakan oleh pekerja untuk makan, ya. Jadi penempatan warung-warung diatur, dan ini juga kaitannya dengan sosioekonomi, ya, sosial ekonomi. Maka di dalam SE ini penataan warung masyarakat nanti akan diatur penempatannya, ya, sehingga tidak ada warung-warung, istilahnya warung-warung yang memang liar di sekitar proyek. Nah, memang ini diharapkan
proyek IKN ini tentunya nanti di dalam dengan adanya SE ini bisa menjadi etalase bagi keselamatan konstruksi Indonesia gitu ya. Jadi masyarakat internasional bisa melihat bagaimana penerapan keselamatan konstruksi di dalam pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia. Ini yang menjadi concern juga di dalam SE nomor 10 ini. Ya. Jadi terkait dengan warung ya, karena kita ketahui memang pekerja biasanya mandor membawa khusus tukang masak untuk pekerja. Namun juga dari masyarakat juga ada yang memang ikut untuk meramaikan warung-warung yang ada di sekitar proyek gitu ya. Sehingga di sini diharapkan memang diatur supaya lebih tertib ya, lebih tertib di dalam pelaksanaan proyek tentunya. Nah, kemudian termasuk juga penanganan bahan kimia. Menarik memang kalau kita bicara konstruksi selalu mengatakan tidak ada bahan-bahan yang berbahaya gitu ya. Karena di konstruksi katanya nggak ada. Padahal bahan-bahan kimia yang sifatnya berbahaya bagi tubuh manusia itu sudah harus dikendalikan dengan memberi informasi tentang bahaya-bahaya dari bahan tersebut yang dikenal dengan material safety data sheet ya. Jadi ada bahaya-bahaya, informasi bahaya terhadap bahan-bahan kimia. Kita ketahui bahwa bahan-bahan kimia solar termasuk masuk kategori yang harus diberi pemberitahuan tentang penggunaannya, termasuk semen, ya, termasuk oli, ya, dan bahan yang tadinya tidak berbahaya, tidak masuk kategori berbahaya, seperti sarung tangan pekerja proyek, tapi kalau sudah terkena oli, itu kategorinya sudah masuk kategori yang bahan yang berbahaya dan itu tidak bisa disatukan pembuangannya. Nah, ini diatur juga terkait dengan pengangkutannya, ya, transportasi terkait dengan bahan-bahan berbahaya. Kemudian pemanfaatan air, ya, di sini juga pemanfaatan air tanah, kemudian pengelolaan limbah padat, housekeeping, ya, housekeeping terkait dengan bagaimana kebersihan proyek, ya, tata letak material di proyek itu juga diatur di dalam SE ini. Walaupun sekali lagi untuk yang housekeeping ini sudah diatur di dalam Permen 10 di elemen D, namun untuk efisiensi energi memang ini lebih diatur lagi. Kalau sementara perlindungan flora fauna ini sudah diatur di dokumen RKPPL. Nah, yang baru adalah penanganan terkait dengan benda arkeolog. Nah, ini memang diatur tersendiri karena kita tidak tahu pada saat penggalian ditemukan mungkin benda-benda yang memang menjadi nilai sejarah bagi bangsa Indonesia. Ini juga diatur di dalam SE 10 ini. Kemudian tadi saya katakan PPK juga harus sudah memahami tentang SE ini, termasuk juga penyedia jasa. Nah, dengan pemahaman yang sama tentunya antara PPK dan penyedia jasa, termasuk penyedia jasa di sini mulai dari jasa konsultansi, perencanaan, pengkajian, serta perancangan. Kemudian pada saat pelaksanaan di mana ada penyedia jasa pelaksana konstruksi dan penyedia jasa pengawas atau manajemen penyelenggaraan konstruksi atau MK, diharapkan memang SE ini bisa menjadi panduan di dalam tertib penyelenggaraan keselamatan konstruksi. Jadi sudah ada di Permen 10, dipertegas lagi di dalam SE ini. Nah, saya juga nggak tahu nih, sudah keluar SE ini setelah ini bisa nggak dijalankan gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan 45 menit ini yang saya gunakan waktu untuk kita nantinya berdiskusi
Dan yang paling penting adalah bahwa SE10 ini memang menjadi dasar di dalam operasi keselamatan konstruksi yang Bapak Ibu ketahui. Di dalam rencana keselamatan konstruksi, operasi keselamatan konstruksi itu ada di elemen D tentang bagaimana pelaksanaan dokumen rencana keselamatan konstruksi pekerjaan bagi penyedia pelaksana konstruksi. Baik Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan di 45 menit pertama ini. Kemudian saya kembalikan lagi kepada moderator Pak Irwan untuk memandu terkait dengan kegiatan kita siang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lajuardi atas pemaparannya, luar biasa sekali Pak. SE PUPR ini, SE10 ini. Ya, untuk para peserta yang ingin bertanya kepada narasumber, bisa raise hand. Silakan. 45 menit kedua kita diskusi apa yang menjadi kendala kita dalam pelaksanaan pekerjaan dan menjadi studi kasus kita di lapangan selama ini pelaksanaan dalam penerapan SMKK. Silakan peserta yang ingin bertanya. Atau Pak Muji ada yang mau disampaikan Pak kepada narasumber Pak? Belum, silakan. Lanjut. Ya silakan peserta. Ini ada di kolom chat Pak Lajuardi ini. Izin bertanya dari Pak Cecep UKPBJ. Izin bertanya Pak, bagaimana menurut SE10 2022 tentang pemberlakuan sertifikat petugas keselamatan konstruksi atau ahli keselamatan konstruksi Pak? Yap. Itu Pak Lajuardi. Silakan Pak Lajuardi. Sampai kita menunggu pertanyaan selanjutnya. Baik, terima kasih Pak Cecep. Jadi tadi di awal sudah saya sampaikan, SE ini adalah menegaskan tentang panduan di dalam operasional yang ada di elemen D di dalam Permen PUPR nomor 10 tahun 2021. Nah, terkait dengan persyaratan tenaga ahli, itu masih kita mengacu kepada persyaratan yang ada di Permen 10 maupun yang ada di peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 pada saat pelaksanaan. Petugas keselamatan konstruksi Bapak Ibu saat ini sudah keluar SKKNI-nya. Saya kasih informasi kepada Bapak Ibu. SKKNI petugas keselamatan konstruksi, ahli keselamatan konstruksi. SKKNI-nya sudah keluar. Namun LSP-nya belum mendapat lisensi skemanya dari BNSP. Jadi belum ada yang dapat lisensi karena kami sendiri dari LSP K3 Konstruksi kami sedang mengajukan lagi untuk penambahan skema. Nah, yang masih berlaku bagaimana Bapak Ibu? Sesuai dengan persyaratan di dalam dokumen pemilihan dikatakan bahwa yang diminta adalah petugas keselamatan konstruksi ya Bapak Ibu ya. Bukan petugas K3 Konstruksi, petugas keselamatan konstruksi yang menjadi personil manajerial pada proyek dengan tingkat risiko keselamatan kecil sebagai pimpinan UKK ya. Dan ahlinya masih ahli K3 konstruksi, belum berubah, belum ada tambahan ahli keselamatan konstruksi. Jadi ahlinya masih ahli utama untuk tingkat risiko keselamatan besar atau boleh ahli madya minimal pengalaman 3 tahun, ahli madya untuk tingkat risiko keselamatan sedang dengan minimal pengalaman 3 tahun untuk yang mudanya boleh. Sedangkan untuk yang kecil, tingkat risiko keselamatan kecil itu adalah petugas keselamatan konstruksi. Nah, ini yang menarik, banyak masih Bapak Ibu juga teman-teman juga menanyakan ke saya terkait dengan adanya sertifikat yang dikeluarkan oleh asosiasi. Jelas itu nggak berlaku Bapak Ibu ya.
karena tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur di dalam peraturan LKPP. Demikian, Pak Irwan. Siap, Pak. Ini ada yang raisen 2, Pak. Yang Silakan. pertama dari Pak Suyadi Patmo, yang kedua Pak Kusriyadi Jet. Silakan yang pertama Pak Suyadi Patmo dulu. Silakan Pak untuk mengajukan pertanyaannya kepada Pak Lajuardi. Belum ada suaranya Pak Suyadi Patmo. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Lajuardi Nurdin selaku narasumber, Pak Muji Santoso selaku Direktur Utama MS Training and Consulting, dan Bapak Irwan Iskandar selaku moderator dan seluruh teman-teman yang hadir pada sore hari ini. Yang ingin saya tanyakan cukup sederhana, Pak. Kemarin saya juga mencoba untuk sharing-sharing kepada Pak Lajuardi gitu ya. Ini terkait dengan ini jarang sekali Pak PPK melaksanakan yang namanya PCM itu membahas RMPK. RMPK ini jarang sekali dibahas di dalam PCM. Yang saya tanyakan bahwa ketika terjadi kegagalan bangunan, apakah pihak petugas atau ahli K3 ini juga nanti terlibat, karena memang karena memang juga ada jadwal sih dari PPK ini memberikan ruang enggak sih untuk pembahasan RMPK ini dari PPK pada saat PCM. Ya, kebetulan ini ada kegagalan bangunan, Pak. Saya runtuh karena tidak dibahas itu namanya rencana mutu konstruksi gitu ya. Padahal ini sangat penting sekali pada proses awal-awal persiapan kontrak gitu kita bahas. Hal-hal apa yang memang terkait dengan mutu gitu ya. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak Lajuardi. Baik, makasih Pak Suyadi, pertanyaan yang bagus. Jadi bicara tentang kegagalan bangunan, tentunya memang setelah serah terima pekerjaan. Nah, proses nanti di dalam serah terima pekerjaan itu kan sebenarnya sudah diatur di dalam program mutunya si konsultan pengawas dan juga di dalam RMPK, itu Pak Suyadi ya, terkait bagaimana pengujian di situ ya, kemudian bagaimana proses di dalam pengendali mutu di pekerjaan tersebut. Nah, pertanyaannya apakah ahli K3 terkena? Jadi begini, memang pimpinan UKK itu di bawahnya memang adalah semua pengelola terkait dengan persyaratan mutu K3 publik dan lingkungan, ya Pak Suyadi ya. Namun kembali kita lihat bahwa RMPK ini kan menegaskan alur di dalam bagaimana penjaminan mutu dan pengendalian mutu di dalam PMPM diatur di dalam rencana mutu pekerjaan. Mulai dari bagaimana pengajuan material. Nah, terkait dengan kegagalan bangunan, tentunya memang yang diperiksa pertama adalah apakah di dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut terkait dengan, kalau hasil nanti kan tentunya ada tim yang turun Pak ya, kami dari penilai ahli kegagalan bangunan akan turun dengan tim seperti itu. Nah, pasti memeriksa terkait dengan contoh dengan material yang digunakan. Nah, material digunakan mestinya kan pada saat itu ada pengajuan material ya Pak Suyadi ya, pengajuan material, kesepakatan material yang digunakan tentunya kan sudah diatur di dalam persyaratan teknisnya di dalam dokumen pemilihan ya. Contohnya misalnya begini, sudah disepakati besinya standar SII, standar industri Indonesia SNI dengan ukuran diameter sekian. Nah, tentunya nanti kan diperiksa Pak, diperiksa. Nah, pada saat diperiksa yang dipasang, apakah memenuhi persyaratan? Nah, di sini kan tidak hanya si penyedia jasa pelaksana yang terlibat, tentunya juga nanti akan dilihat
dari konsultan pengawas. Karena kan ikut memeriksa material yang datang, Pak ya, untuk disepakati gitu, Pak ya. Nah, sehingga memang oke lah, dia tidak membuat RMPK, tapi pasti yang pertama dilihat persyaratan itu dulu, persyaratan yang sudah tertuang di dalam spek, gitu Pak. Itu menjadi dasar dulu. RMPK ini memang adalah untuk memudahkan proses alur, seperti RKK juga Pak. Ya, terjadi kecelakaan konstruksi, ada yang meninggal Pak ya. Nah, pastikan dilihat apakah pada saat pelaksanaan tersebut sudah dikendalikan bahaya di pelaksanaan. Bagaimana pengendaliannya? Ada di IBPRP. IBPRP ada di mana? Ada di RKK. Nah, pertanyaannya, apakah kalau terkait dengan kegagalan bangunan orang ahli K3 terkena atau terlibat, pasti yang pertama dulu project manajernya, Pak. Karena penanggung jawab daripada project itu kan ada di project manager. Setelah itu baru nanti turun kepada siapa yang ikut memeriksa, gitu Pak ya, termasuk konsultan. Nah, kalau dari sisi itu sudah benar, kemudian nanti dilihat dari sisi perancangannya, Pak. Apakah perancangannya sudah memenuhi kaidah tentang rancangan yang sesuai dengan standar yang ada. Jadi prosesnya panjang, Pak Suyadri. Namun memang RMPK itu penting. Penting karena disinilah kita belajar untuk lebih tertib lagi di dalam proses pelaksanaan konstruksi terkait dengan mutu. Jadi proses yang namanya kapan kita lakukan pengujian, pemeriksaan, itu kalibrasi alat, itu semua sudah disepakati di dalam RMPK termasuk pengajuan bahan. Jadi seperti itu Pak Suyadi, tidak langsung kepada ahli K3-nya langsung terlibat. Okay. Ya, demikian Pak Suyadi. Terima kasih Pak Najari. Ya, sama-sama. Ya, ini Pak ada lagi yang kedua adalah Kusriadi Z. Ya Pak Kusriadi Z, silakan Pak untuk bertanya kepada narasumber. Dihidupkan mikrofonnya Pak, di-on-kan Pak. Ya, terima kasih Bapak Moderator. Tapi mohon izin Pak ya, saya tidak aktifkan kamera, soalnya agak memungkinkan. Ya, Lanjut. Ya, terima kasih Bapak narasumber. Ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan, tapi minta maaf kalau geser dari materi tadi, tapi masih seputaran masalah K3. Yep. Mohon izin Pak Narsum, pertama, apa misalnya kalau seseorang yang sudah punya sertifikat keselamatan konstruksi, ini mekanisme update ke ahli K3 gimana? Apakah ada jalan yang bisa tanpa harus dari awal lagi? Apakah ada proses dari profesi terkait? Ada kasih seputaran yang pertama. Yang kedua yang saya tanyakan juga, apabila kita misalnya seorang ASN telah PBJ memiliki salah satu sertifikat entah atau barangkali mungkin lewat kesempatan ini Bapak narasumber bisa jelaskan operasional penggunaan sertifikat yang bukan penyelidikan, karena sebenarnya sudah pernah saya ada dapat informasi bahwa misalnya ya, sebelum dapat pembuat komitmen terus sebagai ahli konstruksi dengan kompetensinya itu dia bisa merancang pada saat membuat KK atau SPK tapi untuk posisi-posisi lain misalnya sebagai pokoknya pemerintah dan sebenarnya penerapan apa kalau misalnya usaha jelas bagian dari
negara, tapi kalau ada KPP langsung penerapan tersebut ya kali bisa dicerahkan kembali dan sampai tidak punya sertifikat dan semacamnya, kita bingung juga dalam penerapannya. Barangkali bisa dicerahkan. Kemudian yang terakhir dengan saya ada pengalaman pemilihan salah satu penawaran masuk kami pada saat evaluasi tes KKA. Mohon maaf Pak Kusjadi, suaranya kurang jelas. Atau Pak Kusjadi bisa Putus-putus saja di kolom chat ya. Saya yang pertama bisa nangkap. Yang pertama bisa nangkap Pak Kusriyadi. Tapi yang terakhir nggak bisa nangkap itu. Yang terakhir. Ya, yang terakhir ini yang kurang jelas. Nggak jelas ini Pak Kusriyadi. Oh iya, izin Pak. Apa suara saya masih Ya, belum? sekarang jelas. Sekarang jelas. Iya. Saya ulang yang kedua. Silakan. Izin Pak narasumber. Kalau untuk yang di luar penyedia, macam pelaku PBC dari ASN itu penerapan apabila dia yang bersangkutan sudah punya sertifikat K3 dan semisalnya atau semacamnya, itu penerapan operasional langsungnya seperti apa? Misalnya kalau dia sebagai PPK bagaimana, sebagai PPK pengadaan bagaimana, atau sebagai pokmen bagaimana? Karena artinya biasanya kadang kita bingung sendiri setelah punya sertifikat itu penanya seperti apa. Kalau misalnya penyedia atau dari pelaku usaha kan jelas dia bisa bagian dari menyusun penawaran ketika ada tender atau seleksi. Tapi barangkali lewat kesempatan ini bisa dicerahkan kembali supaya nanti kita mungkin yang bagian dari pemegang sertifikat itu petugas keselamatan konstruksi dan seterusnya itu bisa lebih paham nanti di lapangan masalahnya seperti apa. Dan pertanyaan saya terakhir, kami ada pengalaman sewaktu jadi pokja pemilihan konstruksi, ada salah satu penawaran teknis yang kami terima saat itu sepertinya terlalu simpel, terlalu ala kadarnya, dan terkesan hanya comot-comot saja. Mungkin yang penting sekedar menggugurkan kewajiban saja. Dan saat itu kami di Pokmil itu sepakat untuk karena pedoman kami kan itu MDP, pemilihan kan sudah jelas patronnya bahwa sistematika RKK itu seperti ini, artinya dijabarkan di 5 elemen dan seterusnya. Tapi penawaran penyedia ini rupanya pertama sangat simpel dan pokoknya artinya kami aja ragu untuk jadi pada akhirnya kami gugurkan karena alasan itu. Tapi barangkali dari forum ini untuk dokumen teknis penawaran RKK sebetulnya untuk penilaian evaluasinya itu seperti apa, misalnya kalau ada instruksi, apakah dengan yang penting semuanya lengkap artinya terjabarkan, atau yang penting karena penawaran yang kami gugurkan itu dia hanya mencantumkan tabel-tabel saja, artinya ala kadarnya, yang penting ada tabel-tabel itu rencana penyerapan 5 elemen selesai. Jadi apakah langkah kami yang ambil itu sudah tepat? Barangkali. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Pak ya. Pak, baik Pak Kusriyadi. Pertama terkait dengan dari aparatur sipil negara, ASN punya sertifikat petugas keselamatan konstruksi ataupun ahli K3 konstruksi, Pak ya. Nah, memang kalau di dalam Permen 10 memang dikatakan pada saat mengevaluasi Pokja itu dapat berkoordinasi dengan ahli K3 untuk yang kecil petugas keselamatan konstruksi, ya. Kenapa? Karena begini Pak, ya terkait tadi contohnya memang
pada saat Bapak coba menggugurkan gitu Pak ya di dokumen RKK penawaran. Memang ada hal-hal yang bisa digugurkan Pak. Ada hal-hal yang bisa digugurkan, namun ada yang memang sekedar melengkapi karena memang tadi Pak di peraturan LKPP juga jelas dikatakan. Contoh begini Pak, kalau fakta komitmen sudah baku Pak ya, itu kan nggak bisa lagi diroba-roba. 7 itu item 7 itu udah baku Pak gitu Pak ya. Nah kalau 7-nya itu diroba ya Bapak bisa menggugurkan seperti itu Pak ya Pak ya. Nah, tapi kalau benar ya dari sisi nggak bisa digugurkan dulu. Kemudian terkait dengan elemen SMKK yang ada di dalam RKK dokumen penawaran. Memang dikatakan di dalam peraturan LKPP itu bahwa PPK hanya menetapkan satu identifikasi bahaya dari pekerjaan tersebut yang tingkat risikonya paling tinggi. Kolom 1, 2, 3 diisi oleh PPK. Kemudian kolom selanjutnya diisi oleh penyedia jasa. Nah, memang dikatakan isian tidak dievaluasi. Artinya kalau dia salah mengisi, tapi dia isi semua kolom itu, otomatis pemenuhan terhadap tabel IBPRP-nya itu sudah Pak. Contoh begini Pak. Contoh tingkat kekerapannya 3, tingkat keparahannya 4. Berarti nilai risikonya kan 12 Pak. Ya Pak ya. Karena 3 kali 4 itu. Tapi dia buat bukan 3 kali 4 Pak. 3 tambah 4, 7. Ya, dia tambah, nggak dia gali Pak. Gugur nggak? Enggak Pak. Karena memang nilai tidak artinya isian tidak dievaluasi. Tapi kalau dia tidak isi, ya Pak ya, nah itu bisa Bapak gugurkan. Karena NA itu juga isian. Ya, di pengadilan lanjutan itu kan ada NA, N strip A, itu kan juga isian Pak namanya. Itu 1 Pak. Jadi kalau saya mengisi saja 1, sesuai Bapak buat 1, ya sudah. Saya sudah memenuhi di situ. Kemudian elemen RKK itu kan ada 5 Pak ya. Ada 5. Kemudian dari 5 itu kan ada sub elemennya Pak. Nah, di dalam peraturan bilang terwakili aja 1 Pak. Salah satu udah bisa Pak. Jadi misalnya Bapak buat yang elemen ini, tapi dia buat elemen yang sub elemen lain, itu boleh karena dikatakan mewakili dari elemen tersebut. Yang nggak boleh dari 4 elemen itu ada 1 elemen yang tidak dia buat Pak. Itu bisa digugurkan seperti itu Pak. Jadi artinya untuk mengetahui pemahaman ini kan perlunya UKPBJ berkoordinasi dengan petugas keselamatan konstruksi untuk tingkat risiko keselamatan kecil atau ahli K3 konstruksi. Nah, pertanyaannya kalau Bapak sudah punya, ya berarti kan Bapak bisa memahaminya apakah itu sudah memenuhi persyaratan. Atau di lingkungan Pokmil ada yang punya, ya sudah Pak bisa. Yang nggak boleh dikatakan kan yang bertender, berkoordinasi dengan ahli K3-nya yang ikut di dalam proses tender itu sendiri. Demikian Pak Kusriyadi menjawab pertanyaan Bapak terkait dengan poin tadi. Jadi artinya untuk di dalam sekarang ini kan namanya SKK Pak ya, bukan SKA lagi. Dulu kan SKA Pak, sekarang SKK. Sertifikat kompetensi kerja itu di konstruksi itu kan namanya SKK. Nah, sekarang kan aturannya kan melalui LSP. Kemarin-kemarin kan melalui LPJK Asosiasi dan LPJKP untuk muda dan madya serta SKT. Sekarang kan semua melalui LSP yang sudah diakreditasi oleh LPJK PUPR, kemudian dia mendapat rekomendasi untuk mengajukan ke BNSP. Sehingga dari BNSP nanti baru keluar lisensinya. Nah, persyaratannya kalau dulu di BNSP Pak, kalau dulu di BNSP itu saya udah berapa kali bicara tuh sama BNSP sama LPJK. Kalau dulu di BNSP itu tidak ada Pak persyaratan untuk ahli K3 konstruksi atau petugas K3 konstruksi itu harus ASMED. Kalau BNSP nggak ada aturan itu. Aturan itu hanya ada di LPJK karena di konstruksi itu dikenal persyaratannya ASMED. Jadi kalau dia tidak ASMED, nah, saya katakan banyak yang teman-teman dari Pokja pemilihan dulu mengurus lewat
BNSP, sekarang BNSP sudah serahkan ke LPJK, LPJK Asmet udah nggak bisa lagi akhirnya. Nah, nggak bisa memperpanjang. Nah, ini saya memang sudah sampaikan ke BNSP, ini mau di mana teman-teman yang punya kompetensi itu, yang tadinya Pokja pemilihan kan nggak semua teknik, Pak. Ya, Pak ya. Di PUPR sendiri nggak semua teknik. Ada yang mungkin sarjana sosial gitu, Pak ya. Nah, waktu dulu dia ngambil dengan BNSP boleh, Pak. Dengan apalagi dengan Kemnaker bebas, ahli ketiganya nggak mesti harus teknik. Tapi begitu persyaratan di LPJK teknik, nah sekarang BNSP tidak mengeluarkan lagi sertifikatnya karena sudah ranahnya ke LPJK. Ini problem juga, Pak, bagi teman-teman yang punya sertifikat yang bukan teknik, nggak bisa memperpanjang lagi, Pak. Otomatis mati udah, Pak. Demikian, Pak Kes Riyadi. Ya. Ini Pak ada di kolom chat, Pak. Ada pertanyaan di kolom chat. Bagaimana posisi ahli K3 konstruksi di luar PUPR seperti dari tenaga kerja? Mungkin fungsinya mungkin Pak ya, ini ya. Fungsi dari ahli K3 tersebut. Terus yang kedua, bagaimana jika kontraktor tidak melaksanakan SMK 3 pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan sanksinya apa gitu loh? Sanksi terberatnya apa? Itu 2 pertanyaan Pak dari kolom chat. Silakan Pak Lajuardi. Ya, baik. Jadi begini, di peraturan LKPP, Pak, memang ahli K3 konstruksi itu dikatakan memang melalui LSP atau berdasarkan persyaratan perundang-undangan. Memang Kemnaker itu mengeluarkan, Pak, tapi di sertifikat Kemnaker itu bukan disebut bukan ahli, Pak, tapi calon ahli. Ya, Pak ya. Bapak boleh lihat itu sertifikat Kemnaker itu nggak pernah menyebutkan ahli, tapi calon ahli. Ahlinya di mana? SKP-nya, Pak. SKP-nya, surat keterangan penunjukan. Banyak yang nanya, teman-teman nanya ke saya, Pak, ini kalau dipakai tender gimana, Pak? Nah, kembali persyaratan tender itu kan persyaratan yang ditetapkan oleh PPK, Pak. Ya. Kalau PPK menetapkan dia ahli K3-nya teknik, ya karena memang di SKA-nya teknik lewat Asmet, ya berarti kalau dia nggak teknik yang itu nggak bisa, Pak. Ya. Kemudian masa berlaku sertifikat kan ada, Pak. Ya, kalau itu kan ada. Nah, di sertifikat Kemnaker nggak ada masa berlaku, Pak. Yang masa berlaku itu di SKP-nya. SKP itu untuk menandakan bahwa dia bekerja di perusahaan itu, Pak. Jadi setelah bekerja, Pak. Setelah bekerja, baru urus SKP, Pak. Nah, pertanyaannya, bisa pakai tender nggak? Ya nggak bisa. Itu, Pak. Karena Bapak minta kan sertifikat ahli, Pak. Iya, Pak ya? Kalau di situ, Bapak coba baca ya, yang di Kemnaker tuh calon ahli. Saya punya, karena saya juga punya calon ahli. Ahlinya nanti, Pak, setelah bekerja, kita urus SKP. Nah, di SKP itu menunjukkan dia bekerja di perusahaan mana. Nah, kecuali dia sudah punya SKP, Pak. Dia di PT Muji Santosa, gitu ya. Ngurus ikut tender. SKP-nya ini dimunculkan dengan sertifikatnya berdua itu. Karena kalau sertifikatnya terima 10 tahun yang lalu nggak mati-mati, Pak. Karena di situ calon ahli. Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Demikian, Pak Irwan. Sanksi terberat, Pak, apabila ini, Pak, apabila tidak melaksanakan. Iya. Jadi begini, tidak melaksanakan SMKK. Pertanyaan saya, dokumen RKK-nya dibuat nggak dulu? Kan kita ada sepakat bahwa pada saat pre-construction meeting, dokumen RKK penawarannya kan harus dimutakhirkan menjadi RKK pelaksanaan. Nah, di RKK pelaksanaan itu kan dibahas semua terkait dengan teknis di dalam pelaksanaan. Nah, gimana kalau nggak dibahas, nggak ada? Ya, kalau terjadi kecelakaan konstruksi, ya bisa diperiksa semuanya, Pak. Ya, mulai dari penyedia sampai penggunanya juga PPK. Kenapa? Karena sudah dipersyaratkan di peraturan. Di dalam peraturan pemerintah kan juga disebutkan, Pak, di pasal 84I. Ya, Pak Ibu boleh buka di 84I.
setiap pengguna jasa dan penyedia jasa ya harus melaksanakan itu SMKK itu Pak. Nah ibaratnya gini lah, kalau saya katakan bahwa selama tidak ada kecelakaan aman-aman aja, nggak ada pemeriksaan Pak. Tapi gitu ada kecelakaan konstruksi ya baru Pak di situ Pak. Sama bawa mobil nggak ada SIM, nggak ada razia aman Pak. Wah saya setahun 2 tahun nggak punya SIM, nggak pernah ditangkap ya nggak ada razia Pak. Coba ada razia Pak, ditangkap Pak. Jadi demikian Pak. Ya. Jawaban saya. Mungkin ada ini lagi Pak ya, beberapa pertanyaan silakan. lagi Pak. Silakan. Chat aja nih Pak. Yang ya silakan. Silakan Pak Irwan. Ini apakah APD pada RAP SMKK termasuk barang habis pakai atau selesai kegiatan menjadi milik pengguna? Terus yang kedua, apakah yang harus dilakukan PPK jika terjadi kecelakaan kerja di lokasi pekerjaan? Yang ketiga, apa tindakan PPK apabila dalam rapat persiapan diketahui biaya RKK dalam RAP lebih dari kebutuhan? Yang keempat, penentuan tingkat risiko kecil, sedang, besar berdasarkan dari apa ya Pak? Padahal sebenarnya sudah dijelaskan Pak Lord Juardi tadi. Oke. Ya, silakan Pak. Ya. Jadi yang terakhir dulu tingkat penetapan tingkat risiko, karena kalau PPK kan di situ Pak ya. Jadi di dalam Permen PUPR nomor 10 tahun 2021 terkait penetapan tingkat risiko juga sudah disampaikan begini Pak. Pertama berdasarkan dari perhitungan yang dibuat dalam rancangan konseptual SMKK. Nah ternyata nggak ada itu Pak, misalnya nggak ada dibuat, terus gimana PPK? Nah di dalam item berikutnya dikatakan bahwa nilai proyek di atas mulai dari sampai 10 miliar kecil. Tapi jangan berhenti dulu Pak. Poin kedua lagi, poin berikutnya lihat. Mempekerjakan dia kalau yang kecil 25, kalau lebih dari 25 udah masuk ke kategori sedang. Jangan berhenti dulu di situ juga. Lihat terakhir Pak, menggunakan peralatan sederhana. Kalau peralatan sederhana sudah disampaikan di dalam Permen 10. Kalau sudah ada kren, Pak ya, sudah ada mobil kren. Nilai proyeknya memang nggak 10 miliar Pak. Tapi pengangkatannya sudah menggunakan mobil kren. Naik 1 tingkat Pak. Naik ke sedang, nggak bisa kecil lagi gitu loh Pak. Jadi itu caranya ya. Jadi nggak bisa langsung lihat wah udah nilai proyek saja, karena di Permen sudah diatur seperti itu ya Bapak ya. Nah kemudian APD ya memang barang habis pakai sudah ditetapkan di Permen barang habis pakai itu ya. Kalau si penyedia jasanya waktu di tengah jalan dia sudah hilang, sediakan lagi. Pokoknya sampai serah terima akhir. Sampai nggak ada pekerja Pak. Nggak ada pekerja lagi yang nggak perlu pakai APD. Baru. Kapan nggak ada pekerja lagi? Final and over. Nggak ada pekerja lagi. Jadi bukan barang milik PPK. Gitu Pak ya. Nah, itu diketahui. Kemudian apa tindakan PPK apabila dalam rapat persiapan diketahui biaya RKK dalam RAB lebih dari kebutuhan? Loh Pak gini Pak. PPK sudah menghitung, kalau dia nggak masukin tanggung jawab Pak. Kalau dia nggak ngitung, wah ternyata dari hitungan saya kurang nih, ya tanggung jawab di situ, ya. Nah, ini kalau yang nanya Pokja, ya kalau yang nanya Pokja, gimana nih? Nah kan Pokja pada saat dokumen pemilihan ya dikasih sama PPK kan ada di situ ketentuannya Pak, mereview kembali ya terkait dengan dokumen yang SMKK-nya, review lagi Pak Pokja Pak. Pak ini biaya pengendaliannya udah masuk semua belum nih dari 9 item itu? Jangan sampai nggak masuk. Kalau Pokja merasa bahwa oh ini ada yang belum masuk. Contohnya misalnya Pak, ada pekerjaan di mana pekerjaan di ketinggian, di bawahnya itu ada masyarakat atau pekerja yang perlu diberi perlindungan. Apa perlindungannya? Dikasih safety deck. Nggak ada ternyata hitungan safety deck-nya Pak. Nah, UKPBJ kan Pokja kan boleh Pak mereview kembali, suruh lagi si PPK-nya ini tolong dong masukin nih supaya dihitung kembali kayak itu. Jadi ada aturan itu ada Pak, jelas ada di Permen, itu silakan dimanfaatkan untuk supaya mereview, supaya si PPK juga di dalam itu juga tadi Pak melibatkan ahlinya itu tadi Pak, yang melibatkan ahli ya. Nah sekaligus saya jawab pertanyaan Pak Muji nih, menarik nih pertanyaan Pak Muji nih. Apakah dengan adanya SKKNI bahwa si Pokja pemilihan
diharuskan mempunyai kompetensi SMKK, sebenarnya dengan tidak ada SKKNI pun kemarin itu maka harus sifatnya berkoordinasi dengan melibatkan ahli di dalam mereview gitu lah Pak ya. Nah, kemudian kalau sertifikat kompetensinya dulu dikeluarkan oleh BNSP masih berlaku Pak, silakan aja pakai Pak. Tapi kalau nanti sudah lewat LSP-nya LPJK, persyaratannya teknik, itu yang saya katakan tadi, nggak bisa pakai lagi Pak. Komplain aja rame-rame ke BNSP. Pak, sertifikat saya mau perpanjang Pak, sekarang nggak bisa lagi. Kemarin Bapak yang ngeluarin bisa. Gitu. Maksudnya nanya aja ke BNSP seperti apa itu nanti. Itu ya. Artinya Pak, tidak wajib dari dulu memang tidak wajib Pak, bukan wajib melekat Pak. Ya, tapi kalau dia tidak bisa berkonsultasi dengan nggak ada ahli, maka dia karena harus berkonsultasinya ya sehingga dia harus punya. Itu aja Pak sebenarnya Pak, bukan wajib dia dari awal, nggak wajib. Ya Pak ya, seperti itu Pak Muji. Jawaban saya. Terima kasih Pak Lajuardi. Pak Muji ada yang disampaikan Pak? Cukup. Tinggal 10 menit lagi Pak. Ya, ada yang resen itu sama Pak Johan ya. Oh ya, silakan Pak Johan Richard Rumbino. 10 menit terakhir. Jangan panjang-panjang Pak ya. Silakan Pak. Silakan Bapak. Pak Johan. Halo. Ya, silakan, Ya, Pak. silakan Pak. Ya, dipercepat Pak. Tinggal 10 menit terakhir Pak. Silakan Bapak. Ya Pak, yang tadi ada saya tanyakan apakah APD pada RAP SMKK termasuk barang habis pakai atau selesai kegiatan menjadi pemilik pengguna jasa Pak? Barang habis pakai Pak, Pak Johan. Dia di Permen berarti disebutkan menjadi barang habis pakai. ya Pak? Iya, jadi tidak milik pengguna jasa, Pak Johan. Oh, berarti pada saat proyek selesai, berarti barang itu dikembalikan kepada pemberi pekerjaan. Bukan. Jadi kalau bilang barang habis pakai, itu barang miliknya si penyedia jasa. Karena gini Pak Johan, kalau di tengah proyek itu dia habis, dia hilang Pak Johan, wajib adain lagi Pak. Sampai pekerjaannya selesai proyek. Demikian Pak Johan. Baik Pak. Pak, Ya. ini ada salam dari Pak Agus Kurniawan. Iya Pak Johan, salam kembali Pak Agus. Udah lama. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Selamat sore. Sama-sama. Sore. Salam untuk teman-teman di Papua Pak Johan. Ya, baik Pak. Silakan Pak Muji. Ada yang disampaikan Pak? Jadi terima kasih yang saya Pak Lajuardi hari ini memperbarui pemahaman kita mengenai SMKK ya, tapi tetap selalu tidak tuntas ya, karena harus kita alami lagi lah Pak mengenai SMKK ya, kita bisa berkompeten lah dalam SMKK ini. Oh, ada satu izin Pak, ada satu pertanyaan nih belum terjawab nih. Oh, ya, kalau silakan. terjadi kecelakaan di luar proyek, jadi jika terjadi kecelakaan kerja di lokasi, apa yang harus dilakukan? Oh begini, apa yang harus dilakukan PPK jika terjadi kecelakaan kerja di lokasi proyek? Pak, kalau terjadi kecelakaan kerja di lokasi proyek, penyedia jasa tuh harus melaporkan dulu kepada PPK. Setelah itu dia wajib melapor kepada dinas tenaga kerja setempat pengawas, ya, kalau dia tidak ada kematian. Tapi kalau ada kematian ke polisi. Karena itu sudah nyangkut ranah nanti pemeriksaan pidana, ya Pak ya. Jadi tetap ke PPK, nanti yang melaporkan bukan PPK ke polisi, tapi adalah si penyedia jasa. Demikian, terlewat ini satu. Silakan Pak Muji lagi. Ya, oke Pak. Jadi pemahaman mengenai SMKK ini tetap senantiasa diperlukan Pak. Nah, ada kan lagi 2 bulan lagi ya Pak. Untuk memperbarui pemahaman kita. Demikian Pak, kita ucapkan terima kasih atas kerjaan Bapak Lajuardi. Ya, sama-sama Pak Muji. Termasuk ada Bapak Ibu sekalian yang memperdalam SMKK dalam forum diskusi ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pelaksanaan tugas kita. Demikian Pak Irwan, saya kembalikan. Terima kasih. Wassalam. Terima kasih Pak Muji. Sebelum kita akhiri Pak acara ini, lebih baik kita minta closing statement dari Pak Lajuardi lah. Jadi kita dalam pelaksanaan nanti dalam penerapan SMKK di lapangan, di dalam kerjaan kita, lebih kepada
apa yang telah disampaikan oleh Pak Lajuardi. Silakan Pak Lajuardi, closing statement-nya. Ya, baik. Terima kasih Pak Irwan. Bapak Ibu semua yang saya hormati di Zoom. Jadi SE10 ini kembali saya katakan bahwa ini adalah penegasan di dalam operasional yang ada di dalam dokumen RKK pelaksanaan. Jadi memang terbitnya SE ini salah satunya adalah infrastruktur nanti di proyek IKN. Namun kita yang saat ini juga sedang melaksanakan kegiatan infrastruktur di Kementerian PUPR ataupun di kementerian lainnya atau di dinas Bapak Ibu, kita mengacu masih ke Permen 10 tetap acuan kita karena SE pun adalah mengembangkan dari Permen 10 tentang pelaksanaan saja. Nah, ada hal yang ingin saya sampaikan bahwa kembali kita coba melihat apa sih menjadi tugas dan kewajiban kita di dalam penerapan SMKK. Itu saja dulu. Jadi artinya PPK batasannya sampai semana laksanakan aja apa yang memang menjadi kewajiban supaya nanti di dalam pemeriksaan kita tidak memberatkan kita kalau ada kecelakaan konstruksi. Biaya SMKK sudah ada. Pada dasarnya kembali kita bisa menghitung kebutuhannya karena memang dihitung berdasarkan dari pengendalian yang ada di IBPRP. Dan kemudian juga bahwa pelaksanaan keselamatan konstruksi ini memang tidak mudah, ya, tidak seperti membalik telapak tangan. Pesan saya administrasinya baik dulu dah, ya, karena pemeriksaan pasti sudah selesai proyek diperiksa. Jadi administrasinya dulu, artinya laporan-laporannya, termasuk juga backup daripada biaya yang dikeluarkan, yang sudah kita anggarkan. Contoh tadi helm, ya, Pak Johan, helm harus bisa dibuktikan, Pak Johan, bahwa kita pengguna jasa menganggarkan untuk helm, si penyedia jasa memang dia sudah membeli, harus bisa dibuktikan belinya, ya, belinya helmnya, berarti ada bukti pembelian, kemudian ada diserahkan ke proyek, diterima oleh orang gudangnya proyek. Yang paling penting pada saat safety induction atau induksi keselamatan konstruksi diserahkan kepada mandor, ya, ada tanda tangan mandor, setelah terima ada foto. Nah, artinya kan kalau dibilang helmnya ada, mana helmnya ini, prosesnya ada, backup gitu yang kadang-kadang kita masih lemah, Pak. Administrasi itu kita masih lemah, sehingga nanti ini kan karena baru berjalan, khawatirnya akhir tahun diperiksa banyak temuan, Pak. Nanti ditarik lagi uangnya itu. Itu saja pesan saya. Seperti kata Pak Muji, memang yang namanya SMKK ini kan terus kita harus diskusikan terus, berdalam terus, sehingga pelaksanaannya bisa lebih baik lagi. Itu saja yang ingin dapat saya sampaikan, Bapak Ibu. Mohon maaf kalau dalam penyampaian ada tutur kata, sikap yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sukses untuk kita semua. Salam sehat Bapak Ibu. Semoga proyek-proyek Bapak Ibu dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk Pak Muji Santoso, juga untuk Pak Irwan Iskandar yang sudah ikut terlibat. Begitu juga tadi saya lihat ada Pak Muklis, ya. Selamat sore semua Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lajuardi sudah ikut hadir di sini dan memaparkan materi yang sangat luar biasa sehingga kita dapat merefresh kembali aturan tentang SMKK dan penerapan nanti di lapangan di kerjaan kita. Demikian acara kita untuk hari ini, para peserta. Saya, moderator, mengucapkan terima kasih atas atensinya, atas kesempatan yang juga diberikan kepada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Las. Ya, Pak Muklis. Selalu. Sukses terus Bapak. Waalaikumsalam. Sukses selalu Pak Las. Ya.